Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upik Wayuningsi, Guru Kimia SMA Negeri 1 Anjatan, NIM FE3E023424, mahasiswi PPG Daljab, kategori 3 tahun 2024, jurusan Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, berarti nihil ya. Ya, silakan kalian berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Ya, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Ya, untuk sebelum memulai pelajaran hari ini kita materinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sebelum awal pembelajaran, lebih baiknya retest dulu ya, lewat Google Form ya. Ibu kirimkan filenya. Pada bawah HP punya kuota? Ya. Tidak? Ya. Ya, sudah dikirim. Silakan kerjakan. Sudah cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, Ibu lanjutkan. Berikutnya, materi yang sudah dipelajarinya, itu tentang konsep laju reaksi. Dikaitkan dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa sih pentingnya kalian mempelajari materi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa mendapatkan efisiensi dan produktivitas dalam dan kinerja yang memuaskan. Kinerja memuaskan. Kalau enggak contohnya, coba. Kembang api dapat menyala. Ada lagi? Ya, Kevin. Pembakaran kayu. Pembuatan tempe. Ya, coba kita buktikan ya. Ya, videonya sudah cukup. Ibu kasih pertanyaan pemantik dari video yang ditayangkan. Dari video yang tadi, coba sebutkan contoh laju reaksi yang reaksinya cepat. Kembang api, bom meledak, pembakaran sampah, pembakaran kayu. Kalau yang contoh laju reaksi yang kira-kira membutuhkan waktu beberapa menit untuk bereaksi. Proses pematangan buah. Teridentifikasinya COVID-19 dalam tubuh. Pembuatan tempe, tape. Tape ada dua ya. Tape apa aja? Tape singkong sama tape ketan. Itu kira-kira pakainya apa? Ragi. Tempe? Ragi. Tapi jenis ragi antara tempe dengan tape itu berbeda ya. Kalau yang membutuhkan waktu yang sangat lama, dalam laju reaksinya, besi yang berkarat, pengolahan batu bara dan minyak bumi. Jadi ini sebagian besar udah jelas ya. Kira-kira kalian pernah melihat nggak paku yang ada di dalam dan di luar rumah kalian? Kira-kira paku mana yang mudah berkarat? Kenapa? Kena hujan, kena suhu, kena matahari,
kena angin. Yang lain yang cepat berkarat kenapa? Air. Yang kedua, pernahkah kalian membakar kertas yang sudah dirobek-robek atau yang masih utuh? Kira-kira mana yang lebih cepat terbakar? Apakah yang masih utuh apa yang disobek-sobek? Mengapa? Lebih kecil. Kalau yang masih utuhnya lama apa cepat? Lama. Yang ketiga, pernahkah kalian melarutkan gula ke dalam air panas maupun air es? Kira-kira gula manakah yang lebih cepat larut? Kenapa? Suhunya lebih panas dibandingkan es. Kalau es suhunya dingin. Nah, tujuan pembelajaran di sini jadi peserta didik mampu menjelaskan materi atau konsep laju reaksi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan teori tumbukan. Yang ketiga, mampu menganalisis faktor-faktor laju reaksi. Yang keempat, mampu mengaitkan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kelima, mampu mengaplikasikan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu menginterpretasikan hasil penyelidikan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mampu mempresentasikan hasil percobaan ilmiah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita masuk ke kegiatan inti ya. Kira-kira apa sih pengertian laju reaksi? Berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk yang lain. Yang paling simpel ada enggak? Yang paling gampang? Tambah kurang. Perubahan, bukan apa? Bukan fisiknya. Coba ini simpulkan ya. Jadi laju reaksi di sini adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Kalau kalian membakar sampah butuh waktu enggak? Kalau melarutkan gula dalam air butuh waktu enggak? Itu berarti reaksinya di situ membutuhkan waktu. Ya ini misalnya ada reaksi A sama B menghasilkan C dengan D. Manakah yang reaksi, manakah yang produk? Oh iya, ini reaksinya. Ini yang produknya CD. Jelas? Kita lihat video lagi. Oke, ya betul ya. Pasti kalian menjawab tapi kan kira-kira kenapa ya laju reaksinya bisa berbeda? Nah, itu akan kita bahas pada teori tumbukan. Nah, jadi tumbukan merupakan tabrakan dua molekul atau lebih pada satu titik permukaan. Tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena tumbukan antar molekul dapat menyebabkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru yang disebut produk. Nah, ya, Ibu contohkan. Ada sebuah kendaraan mobil. Dia melaju dari arah patrol. Jalurnya dari patrol Hargelis ya. Ketemu di titik depan SMA Anjatan. Ada lagi jalur sebuah mobil yang melaju dari arah selatan. Berarti dari arah Hargelis ketemu titik di depan SMA. Kira-kira terjadi tabrakan enggak? Satu jalur nih, bayanginnya. Kira-kira terjadi tabrakan enggak? Hah? Terjadi tabrakan enggak? Satu jalur jalan nih. Bukan bayanginnya belok ke kiri ke kanan, enggak. Jalurnya lurus, enggak ada belokan. Nah, itu teori tumbuhan di sini. Jadi, apabila dua molekul atau lebih bersentuhan atau bertabrakan pada satu titik, itu akan terjadi reaksi. Itu namanya teori tumbukan. Jadi, kalau teori tumbuhan itu sama aja dengan teori yang terjadi apabila ada dua molekul yang saling bertabrakan.
Karena jaraknya lebih dekat, maka cepat terjadi bersenggolan atau bertumbukan. Nah, itu namanya konsentrasinya semakin tinggi, maka laju reaksinya semakin cepat. Jelas ini tadi. Yang kedua, temperatur atau suhu. Selanjutnya adalah temperatur atau suhu. Suhu yang tinggi itu dapat menyebabkan partikel bergerak semakin cepat, yang menyebabkan semakin besar energi kinetiknya. Energi kinetik dari molekul yang bertumbukan tersebut diubah menjadi energi getaran, atau tadi bahasa kerennya adalah vibrasi. Getaran yang semakin kuat menyebabkan putusnya ikatan kimia dan reaktan yang bereaksi, dan putusnya ini menjadi awal pembentukan produk. Faktornya apa lagi? Luas permukaan. Mana yang lebih cepat matang kira-kira? Daging yang dipotong kecil-kecil atau daging yang tidak dipotong? Nah, mana? Yang dipotong kecil apa yang daging masih utuh? Kenapa? Daging yang masih kecil lebih cepat matang. Nah, pasti daging yang dipotong kecil-kecil. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena luas permukaannya semakin besar, luas permukaan sentuhan semakin banyak molekul yang bertumbuh, sehingga laju reaksinya semakin cepat berlangsung. Luas permukaannya yang lebih kecil itu akan lebih cepat terjadinya laju reaksi. Yang keempat, katalis. Nah, tadi yang menaik gunung sama Yang turun lembah. reaksi karena menurunkan energi aktivasi. Nah, gambar A adalah grafik tanpa katalis dan gambar B adalah grafik dengan katalis. Nah, setelah belajar teori tumbukan, apa yang manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernah lihat nggak karbit kayak apa wujudnya? Kayak batu, kayak kemenyan. Ya, warnanya apa? Abu-abu pink. Ya berarti macam-macam mungkin. Karbit. Sini manfaat belajar teori tumbukan. Ini terjadinya tumbukan antar partikel. Salah satunya adalah luas permukaan. Hal ini dapat kita aplikasikan saat membagi daging dan sejenisnya. Memotong-potongnya menjadi lebih kecil agar cepat matang. Nah, tadi penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, suhu atau temperatur, yaitu ketika memanaskan air untuk membuat teh atau kopi, berarti membutuhkan air yang panas. Jadi semakin panasnya air, maka semakin cepat kopi atau teh akan diseduh. Sekarang kita diskusi LKPD. Ditulis nama kelompok sama kelasnya. Di situ judul praktikumnya kelihatan. Di sini indikasi atau identifikasi laju reaksi kimia. Kelihatan nggak? Langsung dicoba. Pertama itu cukanya masukkan dulu dalam gelas ukur. Nah, itu gelas ukur enggak? Gelas ukurnya yang tadi, Neng. Yang ini nih. Mana gelas ukurnya? Ya. Kalau ininya 30 ml semua ya. Cukanya masuk ke sini. Kalau masuk ke sini ya. Udah dibacakan itu instruksinya? Nanti perbandingannya berapa? Sodok kuenya. Sodok kuenya berapa tadi perbandingannya?
Kelompok 2-nya siap-siap. Ini ambil alat bahannya. Ini halusin dulu. Kamu pakai gula batu ya, nggak usah pakai ini ya. Ada yang utuh, ada yang dipotong keping-keping, kecilin. Pokoknya halusinnya pakai ini ya. Jangan sampai pecah ya. Nanti kalau udah masukkan semua tiga-tiganya, campurkan airnya bareng. Kalau ininya 75 semua. Kalau ini satu semua. Kalau airnya dulu isi. Nggak bisa, harus ini dulu ya. Nanti mana yang cepat perumpus-perumpusnya ya, sambil diteliti mana yang cepat mengembang, yang mengempis itu waktunya dicatat. Itu kan ada di LKPD-nya, yang 1 sendok, 2 sendok sama 3 sendok. Nah, kalau milihnya sama-sama semua, itu ada yang kalau nggak dikurangin 150 semua. Ditulisin pakai itu, nggak blok tulisan nggak kalian? Air panas, air dingin. Ya? Iya, berarti airnya dulu. Tapi masuknya bareng-bareng. Ya, nungguin nanti. Ya, pakai stopwatch. Tadi pakai stopwatch semua ya. Pokoknya perlakuannya pakai stopwatch semua. Bisa ya, anak lebih stopwatch. Nih, kalau udah masukin sini. Kalau yang iya nanti dong. Itunya kan belum. Airnya mah udah nggak apa-apa sekarang. Itunya volumenya sama nggak? 75 semua. Awas, HP-nya ada 3, berarti stopnya bareng nanti. Airnya mana, Bu? Yang keduanya jangan terlalu hancur. Itu udah cukup berarti. Udah halus kan? Itu rada hancur aja. Sampai pecah aja bagi 4. Ya udah, itunya utuh. Itu satu situ, masukin situ yang utuhnya. Jangan kamu pegang. Itu mangkoknya itu tuh. Udah di video kan? Video. Nanti mulainya pas ibunya keliling. Ya udah, tinggal diingetin ya, sok masukin. Pakai sendoknya, ada nggak sendoknya? Ini sendoknya di ibu nih, ada. Gimana? Cepat yang mana? Air panas, air dingin? Jangan diminum loh, itu expired. Ini Nang. Udah. Nah, stopnya udah mulai tuh. Masih mengembang nggak balonnya? Yang mana? Yang sendok kuenya ada berapa sendok? Nah,
Ditulis di pengamatannya itu. Ya itu di situ gimana? Pengamatannya gimana? Ini 10, lama banget ini sebentar. Waktunya berapa menit? Stopwatchnya? Ya udah pakai detik. Kesimpulannya, kamu kesimpulan sendiri konsentrasinya. Ini berapa detik, ini berapa detik, ini berapa detik, itu baru simpulkan. Oke, Ibu. Ini gimana? Masih rumus-rumusnya yang mana? Yang lebih lama yang mana? Air dingin. Itu waktunya? Ya disimpulkan sendiri. Nanti ke sini. Bauin. Baunya beda-beda tuh. Baunya ada yang just jeruk, Bu, ada yang Yang paling enak tuh wanginya panas. ini. ada yang jeruk. Yang itu nyaman banget. Ya karena ini air panas. Ini Oh yang yang paling ini? enak. Wanginya kayak jus. Ini sama Ini air CDR. Iya dia ya. Maksudnya wanginya tuh Bu. Enggak nyuruh. Lebih tajam yang ini loh. Iya. Ya iya karena panas. Itu pelakunya bareng nok bakarnya. Korek apinya ada bawa lagi nggak? Bakarnya bareng. Ah itu, tuh bawa tuh Neng, bilangin Neng. Tuh, bakarnya bareng. Nanti yang cepat kebakar tuh yang mana? Kayak gini aja simpulannya. Iya. Hah? Aromanya boleh, kesimpulan ditulis kan hasil kesimpulannya kalian gimana? Gimana? Masih perumpus-perumpus? Udah Bu. Yang mana? Yang ini. Yang itu? Ini delapannya paling lama. Yang apa? Yang halus? Ini yang Yang halus apa yang ini yang halus rembuk tuh. remuk? Ini rembuk. Ini yang halus. Ini yang halus. Ini halus. Ini yang serbuk. Ini yang pink. Keping? Yang utuhnya? Yang utuhnya ini. Lebih cepat? Maksudnya yang lebih lama buihnya hilang yang mana? Yang ini. Yang lebih lama? Ya disimpulkan waktunya. Ada berapa tadi? LKPD-nya tadi mana? Lepas itu ya ini. Nah, ini waktunya berapa? Ini kan? Bukan, yang ini. Ya, ini waktunya berapa? Menit, per detik, ini berapa menit? Terus baru simpulkan kenapa? Yang apa BPC yang lebih lama? Apakah Diminum ya. itu enggak, itunya expirednya udah enggak boleh dibuang. Air ya, disimpulkan. Nanti kan presentasi. Gimana? Lebih nyala enggak? Bakar banget, Bu. Hah? Gak mau kebakar. Apa ininya dingin? Ini kegedean gak sih? Enggak. Kalau maksudnya kebakar itu, ini ada apinya sedikit dibandingkan yang sana. Itu membekas. Emang kayak gitu, kamu ya diposisikan balik aja. Bareng nok. Tadi yang buat sisa abu kertasnya bener nggak? Kertasnya kering. Ya kira-kira yang mana yang lebih lama? Yang lebih lama harusnya ini masih nyala. Iya, tinggal dibuang, nanti dibersihin. Jangan diminum. Dituang-tuang kayak gini, ini masih turun loh ini. Sodok kuenya. Masih enggak? Oh enggak, ya berarti nanti bisa dicobakan di rumah buat mainan adik-adiknya. Pakainya botol plastik bekas. Ya perbandingannya tambah ini 1 sendok, 2 sendok makan, ini 3 sendok makan, itu 4 sendok makan. Ya beres semua. Seharusnya yang nyalanya yang lebih lama padam yang itu, yang ada abunya. So, kamu buktiin aja sok. Itu kalau yang nggak ada abunya lebih cepat padam. Ya kena air cuka langsung cuci tangan, khawatirnya gatel.
Nanti yang presentasi perwakilan aja ya. Ya, yang presentasinya perwakilan aja. Ya, waktunya sudah limit. Pokoknya nanti setelah selesai, setelah KBM, bekasnya dicuci bersih, pakai air mengalir, baru dilap pakai tisu kering. Ya, ya sekarang presentasi hasilnya kalau udah selesai semua belum? Ya, tinggal dipresentasikan depan perwakilan kelompoknya yang sudah siap. Ya, boleh bawa hasilnya. Hasilnya tadi kalian praktekum ditunjukkan ke temannya. Ya, hasil praktikumnya. LKPD-nya udah jelas, udah paham cara mengisinya. Hanya kesimpulan sama tabel kan? Ya. Ya, masih bereaksi berarti. Yuk, yang sudah siap presentasi satu kelompok aja boleh, yang sudah siap bawa hasil praktikumnya. Satu kelompok maju semua. Dapatnya dari sini. Awas jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan percobaan kelompok kita. Ada air dingin, ada air panas, dan ada air biasa. Lalu ada tablet vitamin C. Di sini tablet vitamin C-nya itu kita masukkan ke dalam air yang berbeda suhunya. Yang pertama ada air panas, lalu ada air dingin, dan juga ada air yang biasa. Ini untuk ukuran airnya kita samakan yaitu 150 ml. Dan dapat dilihat saat pengamatan yang pertama itu adalah yang air panas. Lalu yang kedua adalah yang air biasa, dan yang ketiga adalah air yang dingin. Lalu aromanya pun bisa kita cium, di mana kalau misalnya yang air panas, wanginya itu aromanya lebih menusuk daripada yang lain. Lalu yang air biasa seperti vitamin C tapi yang sudah kadaluarsa. Nah, kalau yang air ini itu wanginya kayak jus gitu. Boleh silakan ada yang mau dan di sini kita coba ini juga, dan ternyata ada reaksi lagi, itu banyak banget gelembung-gelembung. Ya, udah, cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi udah dipresentasikan ya. Karena waktunya sudah mendekati selesai. Nah, Ibu minta kesimpulannya saja. Dari kelompok 1, silakan kesimpulan dari tempat duduknya masing-masing aja. Jadi hasil yang lebih cepat bereaksi itu yang gimana? Singkat, padat, dan jelas ya, silakan. Ya, kelompok 1, siapa tadi? Bagian siapa kelompok 1? Ya, sambil di situ aja kesimpulannya, suaranya yang kencang. Tadi kan ada soda kue yang perbandingan 1, 2, dan 3. Ya, simpulannya yang singkat, yang padat, dan jelas saja. Ya, di situ aja. Ya di sini. Nah ini tuh bedanya, ini ukurannya satu soda kue, yang ini 1 sendok bubuk soda kue, ini 2 sendok bubuk soda kue, dan ini 3 sendok bubuk soda kue. Jadi intinya yang lebih banyak bubuk soda kuenya itu yang paling cepat mengembangnya. Nanti kan? Ya, terima kasih. Yang kelompok berikutnya, kelompok 2. Ya, siapa? Gantian. Yuk, waktunya sudah limit. Jadi tablet vitamin C lebih cepat larut di air panas dibandingkan dengan air biasa dan air dingin. Iya, makasih. Kelompok berikutnya, kelompok 3. Jadi kesimpulannya, gula yang dicampur dengan bakaran kertas akan lebih cepat lama padamnya, karena sedangkan dibandingkan gula yang tanpa abu kertas, karena gula yang tanpa abu akan lebih cepat padam. Ya, terima kasih. Kelompok keempat. Kesimpulannya adalah vitamin C lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan vitamin C. Ini disebabkan oleh peningkatan luas permukaan zat yang terpapar pada pelarut. Ya, terima kasih yang sudah menyimpulkan semuanya. Jadi sudah jelas ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada refleksi. Jadi kira-kira apa sih yang telah dipelajari hari ini? Apa yang kalian dapat? Ya, apa yang kalian dapat dari percobaan tadi tuh? Perbedaan reaksi, vitamin C yang lebih larut, apa lagi? Hah? Terus kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan, membosankan? Nah, ini adalah lembar refleksi, diisi cepat ya, pura-pura aja. Kelompok 1. Ya, perwakilannya aja. Yang di belakang. Ya, belakang. Dikasih nama aja. Nama. Ini satu lagi. Kasih nama. Ya. Namanya nama kelompok boleh. Nama pribadi boleh. Dikasih nama ya? Iya. Ya, sudah kumpulin. Gimana? Oh ya udah, nggak apa-apa seadanya, nggak apa-apa. Dijawab aja seadanya. Ya, jawab seadanya aja. Ya, yuk kumpulkan. Waktu udah selesai. Ya. Seadanya aja ngerjainnya. Jadi kesimpulannya apa?
Simpulannya dari percobaan, dari materi yang kita pelajari sekarang, hari ini, simpulannya apa? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Ya. Terus? Kemudian? Ya, yang keempat? Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, jadi laju reaksi di sini yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Semua terjadi apabila dua molekul atau lebih bersentuhan dalam satu titik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi ada 4 apa aja? Konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Ya. Terakhir, proses ya. Ya, dia udah dikirim. Dibaca di grupnya. Di grupnya dibaca. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Udah cukup? Ya, udah cukup ya? Nah, nanti materi pertemuan berikutnya yaitu tentang larutan elektrolit. Tolong dibaca di rumah ya. Dibaca di bukunya. Jadi, Ibu cukupkan? Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Ya, Ibu cukupkan. Terima kasih. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.